Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian dalam Arah 9 Sidi Wesi Aji. Salah satu konten di Arah 9 yang khusus membahas tentang Tosan Aji. Kembali saya bersama Ki Cokro dan hari ini kita akan mengulas pusaka yang belum pernah kami ulas di kanal ini. Pusaka apakah gerangan? Ini ada dua pusaka. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya? Itulah. Sama pemirsa. Maaf bentar. Sama atau serupa tapi tentunya tidak sama. Belum tentu sama. Mungkin secara gambaran kasar, oh iya nggak sama, satunya lengkungnya terlalu ke dalam. Ketidaksamaan lengkungan adalah mungkin karena persoalan di mana daerah pusaka ini dibuat atau masa kapan dibuat atau lebih pada ciri khas daerah ya. Ini buatan mana, ini buatan mana, tapi sama kalau dihitung. Ayo hitung lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sama-sama luk 9. Tapi sekarang kita akan lebih kepada yang ini, lengkungannya lebih wow. Ini namanya kita lihat ininya ya. Dari sisi dapur. Ya sisi dapur. Yang bangunnya yang paling mencolok, kita lihat dulu yang paling dominan kita melihat itu biasanya dari sini ya. Nah, ini sekar ada sekar kacangnya pokok, lalu kemudian ada tikal alis. Di bawahnya sekar kacang ada jalen lambe gajah ya. Kemudian ada lambe gajahnya 2. Di ada belakangnya ada belumbangan atau pejetan, terus ada sogokan rangkap. Dan di belakang lurus gitu saja. Ini lurus, tugas tidak ada gereneng atau tingil atau atribut atau ornamen ya. Lalu kalau begitu luk 9 dengan ciri wanci sogokan rangkap, kemudian ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah 2. Dinamakan apakah? Ini namanya paniwen. Oh, luk 9 paniwen. Sementara yang ini sama-sama luk 9, coba kita periksa. Sama apa namanya? Ini namanya panimbal. Oh, panimbal paniwen. Nah, apa bedanya di sini? Kalau kita perhatikan biar masyarakat sama ya, ada sekar kacang, ada jalen, terus ada tikal alisnya sama, ada belumbangan, terus ada apa namanya lambe gajahnya 2, sogokannya juga rangkap. Pembedanya adalah hanya di buntutnya ini, bagian sini ya. Di sini ada ornamen greget-greget yang umum disebut gereneng. Jadi walaupun sama para pemirsa, ini khusus bagi yang baru-baru kayak saya. Karena semuanya sama, hanya ada unsur pembeda pada bagian buntut. Itulah dalam memaknai mengklasifikasikan dapur. Itu dalam dunia Tosan Aji banyak dapur yang mirip tetapi ada salah satu pembeda saja sudah menjadi dapur yang berbeda. Tahu banyak antara Parung Sari dengan Sengkelat. Bedanya hanya pada jalannya ada rangkap, ada satu, kan gitu aja. Yang sudah pernah kita bahas hari ya. Makanya seperti itu. Gitu. Pembeda sama persis, hanya pembedanya itu ada pada lambe gajah. Lambe gajahnya yang satunya 1, satunya 2 gitu. Yang mana yang satu Anda saksikan sendiri di episode Parung Sari. Tapi kalau saya pelajari secara etimologi energi dan filosofi, itu biasanya akhirnya memang ada kecondongan maksud yang ada mirip-miripnya. Oh, mungkin sekarang istilahnya maksud doa yang ada mirip, yang disematkan gitu, ada kesamaan ya. Walaupun mungkin tentu tidak persis. Ya. Biar kita fokus sekarang, menurut saya kita lebih ke paniwen. Ya. Sebelum khusus paniwen, mungkin pemirsa akan bertanya-tanya, kita bicara tangguh dulu.
Ya. Kalau bentuk kayak begini, Karakter meliuk, Liuk, eksotis begini ini masuknya ini masuk pengging. pengging. Sementara yang ini Yang ini yang dari bilahnya yang kelihatannya pengkuh kecil tapi keker gitu ya, masuk Majapahit. Yang ini buatan Majapahit, yang ini buatan Pengging. pengging. Ini unsur pembeda pada ciri khas lekukan, liukan, lekukan dan karakter tempa mungkin ya. Iya, betul. Ya kita sekarang fokus. Nah untuk Panimbal, insya Allah kita akan bahas lain waktu. Betul. Sementara kita sekarang fokus kepada Paniwen yang ini. Betul. Ini Paniwen pengging. Nanti kalau ada Paniwen yang lain, Nanti sementara tangguhnya berbeda, Iya. pasti lekuannya berbeda. Betul. Dan karakter tempat juga berbeda. Secara filosofi yang tadi sudah disinggung sedikit, filosofi itu gini, memang tidak agak sedikit literasi yang tersebar dalam buku-buku makerisan atau literasi yang ada di teman-teman kosan Aji ya tentang Paniwen. Tetapi tadi yang saya bilang bahwasannya karena merujuk dengan rancang bangun yang ada kemiripan, maka kesimpulan saya etimologinya nggak jauh dari Panimbal. Panimbal itu kan untuk memanggil. Maka Paniwen pun seperti itu, ada unsur pemanggil. Pemanggil apa? Pemanggil doa, pemanggil keberkahan. Disematkan doa, tuah doa untuk memanggil hoki, keberuntungan, kederajatan. Artinya menyerap hal-hal yang positif ya. Betul, menyerap untuk hal-hal yang diri dan positif. mungkin keluarga atau Betul, rumah ya. Betul. Maka nanti siapa yang mempunyai tak jarang yang mempunyai dapur Panimbal, Panji Panimbal atau Panji Paniwen, gitu. Itu seringkali lalu kemudian mendapatkan pusaka-pusaka yang lain. Oh, jadi memanggil pusaka, saudara-saudara pusaka yang lain memanggil. Kalau begitu perlu juga saya di Paniwen. Biar saudara-saudara pusaka yang ada di sini dipanggil semua ke tempat saya. Ini tadi dari apa ya, dari sisi filosofi atau mungkin tuah yang terkandung secara umum mungkin. Tapi nanti barangkali ada saudara-saudara kita yang tahu secara spesifik Paniwen itu lebih filosofinya kemana, boleh nanti boleh di kolom komentar kita berbagi pengetahuan. Ini bukan mendikte dan bukan mengatakan benar pasti, tidak. Namanya kita juga sama-sama belajar Ki ya. Dan tentu tujuan utamanya adalah merawat budaya. Ini tadi dari sisi dapur. Kalau kita melihat dari sisi pamor, ini pamornya masuk apa ya? Pamornya bisa masuk di nyeprit. Jadi ini pamor nyeprit. Saya juga baru dengar kok nyeprit gitu. Dikit-dikit. Jadi bahasa Indian saanda nih. Nyeprit ya, nyeprit masuk pamor nyeprit. Itu filosofinya Pak? Saya tidak tahu secara persis pamor cepret itu istilah bagi pamor itu yang hanya belentong-belentong sedikit tapi tandas. Pada dasarnya cepret itu mirip kayak tertutumites. Jadi ya, air yang menetes, artinya tetap saja membasahi, tapi tes, jarang-jarang tapi mantap. Mungkin seperti itu kesannya. Dan lagi-lagi bagi Anda yang mungkin memiliki pengetahuan lebih tentang pamor ceprit, monggo. Secara gambaran kasar tadi ya mirip-mirip dengan Tirto Tumites. Dikit-dikit tapi mantap. Artinya kalau ini difilosofikan untuk memanggil, yang datang tidak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang itu kan ya ini adalah makna-makna filosofi secara gambaran yang insya Allah akan bermanfaat kepada pemiliknya. Yang tentu saja lebih dari itu bagaimana kita merawat artefak sejarah berupa keris ini. Kiranya cukup Ki Cokro perkenalan kita kepada Kanjeng Kiai Paniwen.
Dan kepada para pemirsa, kami tunggu komentarnya. Kita berbagi pengetahuan tentang dunia pusaka. Di sini kami bukan mendikte, bukan menggurui. Di sini kami sama-sama belajar bersama nguri-nguri budaya. Yang mana budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Saksikan selalu Arah 9 Channel, secara khusus juga Arah 9 Siji Wesi Aji. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.